Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan belajar dari kitab Nabi Sefanya. Yang pertama adalah riwayat dari Nabi Sefanya. Nabi Sefanya adalah seorang nabi yang hidup pada zaman Raja Yosia dari kerajaan Yehuda, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Sefanya hidup pada masa di mana bangsa Yehuda tengah terjerumus di dalam dosa dan penyembahan berhala. Kehidupan moral dan rohani bangsa itu rusak dan pemerintahannya dipenuhi dengan korupsi dan ketidakadilan. Sebagai panggilan dan penglihatan, Sefanya menerima panggilan dari Allah untuk menjadi nabi, dan di dalam kitabnya dia menceritakan penglihatan yang diterima dari Tuhan. Sefanya memperingatkan umat Israel tentang hukuman Allah yang akan datang karena dosa dan kesombongan mereka. Dia juga menyatakan bahwa Allah akan menghukum bangsa-bangsa lain yang bersikap sombong dan memuja berhala. Penghakiman Allah. Sefanya memberikan gambaran yang mendalam tentang penghakiman Allah yang akan datang atas dosa dan kesalahan umatnya. Dia memperingatkan bahwa hari Tuhan akan segera tiba, dan itu akan menjadi waktu pembalasan atas dosa-dosa bangsa Israel dan bangsa-bangsa lainnya. Kemudian pesan penghiburan dan harapan. Meskipun pesannya penuh dengan penghakiman, Sefanya juga menyampaikan pesan penghiburan dan harapan. Dia berbicara tentang pengampunan dan penyelamatan yang akan Allah berikan kepada mereka yang bertobat dan kembali kepadanya dengan tulus. Sebagai akhir hidup Sefanya, tidak banyak diketahui tentang akhir hidup Sefanya. Namun karya dan pesan rohaninya tetap menjadi bagian penting dari tradisi agama Yahudi dan Kristen, mengajarkan tentang pentingnya tobat, kesetiaan, dan pengharapan kepada Allah. Kita lanjutkan ke bagian 2 adalah kitab suci Nabi Sefanya. Kitab Sefanya terdiri dari 3 bab yang berisi pesan-pesan dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Sefanya. Berikut ini adalah ringkasan isi dari masing-masing bab. Bab pertama dimulai dengan pengantar yang menyebutkan silsilah Sefanya dan penglihatan yang diterimanya. Sefanya menyampaikan pesan Allah tentang penghakimannya yang akan datang atas Yehuda dan Yerusalem. Allah akan menghukum orang-orang yang terlibat dalam penyembahan berhala, kekerasan, dan penipuan. Penghakiman ini akan melanda seluruh tanah termasuk Yerusalem dengan kehancuran yang akan datang. Bab kedua berisi peringatan lanjutan dari Sefanya tentang penghakiman Allah. Dia memperingatkan bahwa bangsa Yehuda tentang datangnya hari Tuhan yang akan membawa malapetaka bagi para pelaku dosa. Sefanya juga menyerukan kepada orang-orang untuk bertobat dan mencari perlindungan di hadapan Tuhan. Meskipun penghakiman akan datang, Sefanya menyatakan bahwa Allah akan memberikan rahmat bagi mereka yang mencarinya. Sedangkan pada bab ketiga melanjutkan tema-tema penghakiman dan keadilan Allah. Sefanya menegaskan bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa lain juga, tidak hanya Yehuda. Dia memperingatkan bangsa-bangsa yang sombong dan melawan Allah bahwa mereka juga akan menerima hukumannya. Namun, Sefanya menyampaikan pesan penghiburannya bahwa Allah akan memberikan penyelamatan bagi sisa-sisa umatnya yang bertobat dan mencarinya. Bagian ketiga adalah ayat-ayat emas dari kitab Sefanya. Yang pertama Sefanya 3 ayat 17 yang berbunyi, Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, pahlawan penyelamat.
Ia bersukacita karena Engkau. Ia diam dalam keheningan karena kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena Engkau dalam nyanyian pujian. Kemudian yang kedua adalah Sefanya 3 ayat 19-20 yang berbunyi, pada waktu itu aku akan bertindak terhadap semua orang yang menjalimi Engkau. Aku akan menolong orang-orang yang tercabik-cabik itu dan mengumpulkan orang-orang yang terusir itu. Aku akan mengubah penghinaan mereka menjadi nama yang baik dan pujian di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu. Pada waktu itu aku akan mengumpulkan kamu. Sungguh aku akan menjadikan kamu dihormati dan dipuji di antara semua bangsa di bumi ketika aku memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Kedua ayat ini menawarkan penghiburan dan harapan bagi umat Allah dalam menghadapi penghinaan dan kesengsaraan. Mereka menegaskan kasih Allah yang menyertai dan menyelamatkan umat-Nya, serta janjinya untuk memulihkan dan menghormati mereka di mata bangsa-bangsa di seluruh dunia. Ayat-ayat ini menekankan pentingnya kepercayaan dan kesetiaan kepada Allah, serta pengharapan padanya di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Sebagai kesimpulannya, bahwa kitab Sefanya menekankan bahwa orang-orang yang setia kepada Tuhan merupakan orang-orang pilihan Tuhan, sehingga mereka terhindar dari murka Tuhan. Hari Tuhan membawa pengharapan bagi yang setia, tetapi menjadi pembawa penghukuman bagi yang tidak setia. Tindakan nyata untuk kita saat ini kembali merefleksikan bagaimana kesetiaan kita kepada Allah, karena kita sudah dipilih Allah menjadi umat pilihannya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Semoga pembelajaran tentang kitab Sefanya bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.